Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Ustadz-ustadz semuanya, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa sama-sama menuju rumahnya yang mulia untuk menunaikan ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri dengan menambah kecintaan kita dan menambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, yang menjadi teladan kita, yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pada hari ini berada di atas petunjuk, berada di atas agama yang benar. Itu adalah berkat dakwah dan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita harus memperbanyak selawat kepada Nabi, karena itu adalah tanda kita meneladani Nabi dan tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kita itu akan menjadi rahmat bagi kita dan mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nantinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kembali kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di dalam bulan Ramadan, yaitu tentang Asmaul Husna. Kita telah sampaikan terakhir di penghujung Ramadan, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ar-Raziq, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan rizki yang tanpa batas kepada kita, kepada segenap makhluknya, yang insya Allah itu untuk kemaslahatan hidupnya dalam rangka untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Pada malam ini insya Allah kita akan sampaikan Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Allah itu maha berterima kasih. Allah itu maha membalas setiap kebaikan dari hamba-hambanya. Ada dua Asmaul Husna, yaitu satu Asy-Syakur, satu lagi Asy-Syakir. Kalau Asy-Syakir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu maha berterima kasih kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Kalau Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa Ta'ala
berterima kasih atau mensyukuri perbuatan hambanya yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan apa yang dilakukan oleh hambanya itu, dengan kalau sekali kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menambah nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah, akan selalu berterima kasih kepada kita dengan cara menambah, memberikan balasan yang lebih bagus. Itu adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang asy-syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih atau maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya dengan memberikan nikmat secara terus-menerus kepada hamba-hambanya. Ini adalah bagian dari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang asy-syakur ini, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakurun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala kepada mereka, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmatnya daripada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni, kemudian maha berterima kasih kepada hamba-hambanya, maha mensyukuri atas apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih? Hamba yang bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berterima kasih kepadanya? Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah. Allah itu maha berterima kasih kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertilawah Al-Quran, yang senantiasa membaca kalamnya yang mulia, yang senantiasa mentadabburi wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini, karena baru saja kita berada di satu bulan Ramadan yang mulia, yang di dalam bulan itu ada anjuran yang tegas, anjuran yang sangat untuk kita mentilawah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang membaca kalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensyukuri apa yang kita lakukan itu. Kemudian wa aqamus shalah. Allah juga sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang menegakkan salat, hamba-hambanya yang senantiasa memelihara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian orang-orang yang rela menginfakkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yang mereka itu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mentilawah Al-Quran, orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang suka berinfak, atau orang-orang yang peduli terhadap sesama, peka terhadap kehidupan sosial, maka mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sempurna, dan Allah akan menambah
karunia itu kepada mereka, menambah ganjaran, menambah pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri, yang akan membalas terus-menerus dengan nikmatnya apa yang telah kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana rincian Allah Subhanahu wa taala itu Maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya. Kiban cara secara umum Allah Subhanahu wa taala itu mensyukuri hambanya. Bukankah menyota balik seharusnya kita seorang hamba yang bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah yang Maha mensyukuri, Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Yang pertama, bentuk Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yaitu dalam bentuk kalam, dalam bentuk ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu akan menyanjung hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Jadi tanya sebagai hamba Allah, apabila bagus kinerja kita, kalau bahasa kita sehari-hari, apabila bagus perbuatan kita, bagus apa yang kita lakukan, Allah itu akan memuji kita di kalangan para malaikat di langit. Hadis yang paling sering kita dengar dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang menyampaikan bahwa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada sekelompok umat manusia, sekelompok umat Islam, sekelompok orang-orang beriman yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan berkumpul mereka yaitu yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Tujuan berkumpul mereka yaitu untuk membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang halaqah di rumah Allah, halaqah Al-Qur'anul Karim, untuk tamarnu tajwid, tapupas bacaan, tadabburi Al-Qur'an, atau belajar tafsir dan sebagainya. Atau wa yatadarasuna bainahum, dan mereka itu saling belajar. Ada ulama yang menyebutkan yatadarasuna bainahum artinya adalah orang yang mengkaji hukum-hukum Islam, yang galompah saling ditemanya belajar, atau mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi urangnya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis disebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Urangnya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipegah-pegah oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Jadi tanya yang berada di halaqah, di majelis ilmu, di tempat-tempat mengkaji Al-Quran, di tempat-tempat mengkaji agama, insya Allah semoga kita mendapat sebutan dari Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Dan ini adalah tanda Allah itu Maha bersyukur, Maha berterima kasih kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Ini tanda yang pertama, atau macam yang pertama, Allah itu berterima kasih kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yaitu Asy-Syakur, Maha berterima kasih kepada hambanya, yaitu dalam bentuk perbuatan Allah, yaitu memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Lagi ayat yang Ban Bunuta sampaikan. Jadi ketika kita berbuat baik dalam hidup ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai-nilai takwa. Sering disampaikan oleh guru-guru katanya bahwa urang takwanya minimal nalheboh sifat yang mulia. Yang pertama, urang takwa itu dekat dengan Allah.
muraqabah ilallah, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, orang-orang yang al-muqarrabun itu yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Was-sabiqun, dan mereka itu adalah orang yang nanti akan duluan masuk syurga. Bahasa kita yang lain, orang-orang yang awal tamang Islam, yaitu orang-orang salaf terdahulu, as-sabiqun al-awwaluna fil Islam, sahabat Nabi yang mulia, maka mereka nanti akan duluan menggapai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lain, orang yang awal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di kalangan tanyo orangnya mesti yang so di antara tanyo yang lebih duluan taat, lebih duluan berbuat baik, maka mereka akan duluan menggapai rahmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun, yan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang takwa yang kedua yaitu orang yang senantiasa mempercantik perilaku dan akhlaknya. Orang takwanya tanda gonya takwa kepada Allah makin siuro, makin gad perangui, makin gad akhlak, makin gad perilaku. Menyebarakan mungkin perilaku gonya dalam akhlaknya kurang kasar dalam berbicara misalnya, tidak sabar dalam menanti sesuatu, sehingga nyona bahasa urutannya tamak gonya misalnya, maka itu akan menjadi lebih baik perangainya. Kalau dulu misalnya dia susah untuk mengatakan sesuatu yang baik, galak gonya mungkin riba, galak gonya ngurumpi, bahasa tanya lain dan sebagainya, maka semakin hari dia akan semakin baik. Menyobarakan orangnya gejak Jumat misalnya, awal gejak tapi geduk parkir, gah-gah keluarga buat azan baru dikamang. Tapi kemudian ketika meningkat nilai takwanya, mereka akan mencari saf pertama dalam salat. Ini adalah tambah kebaikannya, tambah gad perilaku, kepribadiannya tambah baik. Itu tanda orang takwa. Kemudian yang ketiga, menambah kepedulian terhadap sesama. Menambah gemasi, menambah peka terhadap orang lain. Nah, orang-orang yang sering salat bersama gonya geturi, kemudian membutuhkan bantuan, maka dia adalah orang yang terdepan yang akan memberikan bantuan. Ini adalah tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha berterima kasih kepada hambanya dengan cara memberikan taufik, memberikan karunia, sehingga si hamba ini akan senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang terbaik itu salah satu cirinya adalah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yuwaffiqahum fi amalin salihin qabla mautihi. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal saleh sebelum ajal datang menjemputnya. Apabila kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam amal, istiqamah dalam kebaikan, ini insyaallah kita sedang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah sedang melimpahkan rasa syukurnya kepada hamba-hambanya. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga bersyukur, berterima kasih kepada segenap hamba-hambanya di dunia, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Allah juga asy-syakur kepada mereka. Caranya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan mereka itu langsung di dunia.
Orang kafir sekalipun Allah berterima kasih kepada mereka ketika mereka berbuat baik. Tetapi tidak Allah berikan karunia di akhirat karena mereka tidak masuk kepada pintu Islam. Mereka tidak mengucapkan syahadat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang tidak beragama Islam, yaitu setimpal dengan apa yang mereka kerjakan di dunia secara langsung. Jadi jangan heran kita, kenapa di dunia orang yang kadangkala berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karirnya makin meningkat, kemudian kerjanya makin bagus, penghasilannya makin banyak, itu karena mereka berbuat baik di dunia. Mereka senantiasa merubah kinerjanya menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi banyak orang. Maka dengan kemanfaatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah tidak akan menambahkan di akhirat karena tidak ada tempat bagi mereka di akhirat untuk kebaikan karena mereka tidak bersyahadat. Langsung Allah akan balas di dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ustaz-ustaz semuanya yang mulia, tidak ada rugi apapun yang kita kerjakan di dunia, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang kafir maupun orang Islam. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu dicukupkan untuk dunia saja, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang memilih agama selain Islam, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau bersyahadat, maka mereka itu di akhirat itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Tapi di dunia Allah akan balas kebaikan mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin misalnya kita menjadi orang-orang yang terpandang dalam tugas, dalam kerja, maka jadilah orang-orang yang serius dalam bekerja, kemudian menempatkan kerja kita dengan kerja sebagai tugas yang terbaik, dan apa yang kita lakukan harus bermanfaat untuk banyak orang. Insya Allah itu akan meningkat status sosial kita. Kalau kita ingin ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bidang keuangan, misalnya di bidang harta, maka kita harus tambah baik itu dalam menginfakkan harta kita, karena harta yang kita infakkan itu tidak akan berkurang, kata Nabi SAW, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya tentu akan dilipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap pagi, ma min yaumin, tidaklah dalam satu hari bagi seorang hamba yusbihul ibadu, yang seorang hamba itu berpagi-pagi bangun di pagi hari, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada hamba ini malakan, dua malaikat. Tugas malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, Nabi, ya Allah, tambahan karunia di belakang mereka setelah mereka berinfak. Bagi urung-urung yang galak bersedekah, maka beri tambah ya Allah. Di belakang dari dia sedekah itu, beri karunia yang banyak. Maka sangat bagus kita awali hari kita ketika datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang membutuhkan di jalan, kita kasih, atau di masjid kita sengaja merutinkan infak kita kalau kita ingin diberkahi harta kita dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat doa malaikat yang ini. Akan tetapi malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma amsik, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, nubisit ya Allah, bagi orang-orang yang menahan hartanya, bagi orang-orang yang pelit, napek hanggejuk ke orang yang membutuhkan, apa yang Kau berikan ya Allah,
yaitu kehancuran, kebinasaan, ketidakberkahan dalam rizkinya. Rizkinya banyak tapi tidak bermanfaat untuk agamanya. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang didoakan oleh malaikat dengan doa yang tidak baik, karena ketika mereka berpagi di pagi hari, mereka itu menjadi orang-orang yang dalam hatinya berniat untuk menahan infaknya, untuk tidak mau berbagi. Dan ajibnya dan sangat bermasalah apabila di pagi hari kita menjadi orang-orang yang punya niat nyo akan hanlun bisa pukul lain. Bahkan karena titip urolung traktir urung, ternyata hana gubalah musiga wapi. Apabila ini niat pagi kita, maka kita termasuk doa malaikat yang kedua tadi. Naudzubillah. Dan mudah-mudahan niat di pagi hari kita menjadi orang-orang yang suka membantu orang-orang kesusahan, membantu orang-orang yang membutuhkan baik berupa harta dan lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang didoakan oleh malaikat, yaitu doa yang pertama dapat keberkahan dari rizki, dapat tambahan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga asy-syakur. Dalam bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan setiap hambanya yang mentauhidkan Allah, hambanya yang ketika meninggal dunia dalam keadaan seorang muslim, bagaimanapun mungkin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dimasukkan awalnya ke neraka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala itu asy-syakur. Urang nyo bahasa tanyo yang gasa, urang yang juhud ledat amal kejelekan ohate getimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berat. Fa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu neraka. Tapi ketika ada sebesar biji sawi, ada sedikit saja kebaikan yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka meninggal dunia, yaitu ada kalimat tauhid yang tersimpan dalam dadanya. Dia tidak mensyirikkan Allah, dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalnya dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya dari neraka. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asy-syakur, yaitu berterima kasih kepada hambanya. Walaupun sedikit sekali kebaikannya, tetap Allah akan balas dengan kebaikan. Walaupun dihisab dulu, diazab dulu, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri hamba-hambanya, berterima kasih kepada hambanya dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan syurga yang terbaik, syurga Firdaus, bagi orang-orang yang beramal terbaik di dunia. Bagi urang-urang yang paling ged amal, maka urang-urang yang lagenya rupa itu akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara misalnya urang-urang yang paling ged amal, yaitu urang-urang yang paling dicintai oleh Nabi dan orang-orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi di hari kiamat nantinya di dalam surga. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku semuanya, inginkah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat di dalam surga bersamaku? Sahabat itu diam, tidak menjawab, yang tentunya semua ingin. Kemudian Nabi berkali-kali mengulang itu. Perawi menyebutkan sampai 3 kali Nabi mengulang kalimat itu. Kemudian serentak para sahabat itu yang hadir pada saat itu menjawab, ya Rasulullah, kami sangat ingin engkau cintai, kami sangat ingin tempat duduk kami dekat denganmu di surga nantinya. Maka Rasul menyebutkan, orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di surga, yaitu ahsanukum khuluqa. Di antara kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang suka memberi makan orang miskin.
Orang yang paling baik akhlaknya orang yang peduli terhadap anak yatim. Sehingga orang yang peduli dengan anak yatim, Nabi membuat jarinya seperti ini di dalam surga bersama Nabi. Maka ini yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita untuk memperoleh surganya yang paling tinggi. Yang tentunya yang paling nikmat nanti di akhirat, yaitu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan cara kita meneladani, cara kita beramal dengan Asmaul Husna Asy-Syakur ini. Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih kepada hambanya. Dan bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna ini? Yang pertama yaitu dengan meyakini dan menyadari bahwa seluruh nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu adalah termasuk bagian dari Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Kita mudah hari ini dalam berjalan karena ada kendaraan, ada fasilitas. Kita mudah hari ini menyembah Allah di rumahnya yang mulia seperti ini, nyaman tempatnya, terang benderang, kemudian dingin. Alhamdulillah. Maka kita harus meyakini dalam hati kita, kita harus meyakini dalam jiwa kita bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada kita yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang tertentu, Allah menganugerahkan kepada mereka fasilitas. Mereka bisa memikirkan untuk buat ini, untuk buat itu, untuk buat ini, yang intinya itu semuanya dapat memudahkan orang-orang beriman dalam rangka taat kepadanya. Kita bisa bayangkan bagaimana di zaman Nabi SAW itu belum ada lampu di malamnya. Kalaupun ada, mereka pakai yang sangat sederhana bentuknya. Kemudian masjidnya itu tidak ada seperti ini, tidak ada ambal, tidak ada karpet, tidak ada keramik. Catnya, kemudian apalagi AC dan kipas angin itu sangat tidak ada di masa Nabi fasilitas yang seperti ini. Tapi mereka mampu berbuat yang terbaik dalam agama. Mereka mampu mensyukuri dengan syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita juga harus meyakini dan menyadari sehingga timbul rasa bahwasanya inilah Allah Subhanahu wa taala itu yang berterima kasih kepada hambanya, dan kita juga seorang hamba itu senantiasa memujinya. Yaitu dengan yang kedua, yaitu kita senantiasa berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alif tayakini, tak sadari cukup jai nikmat yang diberi Allah, maka kemudian implementasinya, langkah yang kita lakukan, kita harus banyak memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatnya. Nabi SAW misalnya menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bna Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam, apabila engkau mengingatku," kata Allah Subhanahu wa taala, "apabila kalian itu memujiku, maka aku juga akan senantiasa berterima kasih kepada kalian. Kemudian apabila kalian itu melupakan diriku, maka aku juga akan melupakan kalian." Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah, seperti misalnya Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah,
orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan dalam tafsir Az-Zikri ini adalah Al-Quran. Orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak suka membaca Al-Quran, lebih suka membaca yang lain daripada Al-Quranul Karim, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau menyebutkan ma'isyatan dhanka itu bisa jadi kesempitan hidup di dunia, bisa jadi kesempitan hidup di alam barzakh, bisa jadi kesempitan hidup di akhirat nantinya. Itu ma'isyatan dhanka, yaitu penghidupan yang sempit. Bagaimana contohnya? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan membangkitkan mereka di hari kiamat nantinya dalam kondisi buta. Orang-orang yang dibangkit dalam kondisi buta mengatakan, qala lima hasyartani a'ma, wahai Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu lunnya nurung yang deh mekalan, deh menging teblet, tapi pakan jino kabuta ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu kalian di dunia kami datangkan ayat-ayat kami, fanasitaha, kalian itu lupa. Jadi melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan melupakan Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga pada hari ini kalian itu akan menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kalau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Asy-Syakur, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam perbuatan yang baik. Contoh, kita menjadi orang yang sangat berterima kasih kepada orang lain. Apabila orang berbuat baik kepada kita, maka kita akan balas dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih. Ketika orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, bahkan menjelek-jelekkan kita, atau orang lain itu senantiasa tidak peduli dengan kita, bagaimana sikap kita? Yaitu fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Jadi kita berbuat baik kepada orang, landasannya karena Allah itu senantiasa memberikan kebaikan dan karunia-Nya kepada kita, bukan ukuran orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau ini kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa meneladani Asmaul Husna Asy-Syakur. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berterima kasih kepada hambanya, baik itu yang beriman, baik itu yang kafir, dan yang beriman tentunya akan Allah tambah terima kasihnya dengan Allah tambah lipat gandakan pahalanya, kemudian Allah tambah karunia-Nya di dunia dan di akhirat nantinya. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, Allah juga masih berterima kasih kepadanya, memberikan pintu maaf, memberikan pintu taubat, memberikan jalan-jalan bagi mereka amal-amal yang amal itu bisa menghapus kesalahannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur, Asy-Syakur, dan kita juga seorang hamba Allah yang meneladani asma ini. Mudah-mudahan kita dalam berbuat kebaikan jangan karena ada pamrih. Jangan karena orang lain berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi pastikan kita berbuat baik kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepada kita, sehingga kita tidak akan kecewa dalam kehidupan ini. Berbuat baik kepada orang-orang berbuat baik, kita akan syukuri, kita akan tambah kebaikan pada orang itu. Ketika orang lain itu tidak membalas kebaikan dan apa yang kita lakukan sebuah kebaikan, mereka tidak membalasnya dengan baik, maka kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita tidak ingin ada balasan dari mereka,
kita hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Saya akhiri, hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.